Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bismillah sadri yusri amri wa min aqdami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu ta'ala wa ta'ala al-mulk bidari amin. Kita sampai kepada adabus shalah. Sekarang masuk kepada faida adarqan buka fala tafruk al-iqamata. Ketemu? Faida adarqan buka fala tafruk al-iqamata wa in kunta wahdatan. Baik. Sebelum kita membaca, saya flashback kembali kepada minggu kemarin. Kita belajar sholat bukan hanya sekedar sah tidaknya sholat, tapi etika, apakah sholat kita sudah beretika. Bukan hanya sekedar sah, tapi juga beretika. Adab sholat. Ketika kita sudah selesai menghilangkan hadas kecil, menghilangkan kotoran di badan, di baju, di tempat, kemudian kita juga sudah selesai daripada menutup aurat, mulai dari pusar sampai ke lutut, maka hendaklah kita ini menghadap kiblat, berdiri mensejajarkan di antara dua kaki kita. Dua kakinya jangan didempelkan. Jadi jangan sampai ketika menghadap kiblat dempel, sejajar. Jangan sampai didempelkan. Kemudian sebelum sholat kita usahakan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal fitnati. Untuk apa? Membentengi dari setan yang terkutuk. Kemudian kita juga menghadirkan hati kita. Kita sedang apa? Kita berada di dalam keadaan apa? Tentu kalau kita dalam keadaan sholat, mesti kita hadirkan hati kita bahwa kita ini sedang melaksanakan sholat. Makanya harus dikosongkan dari bisikan-bisikan nafsu dan pandanglah di hadapan kita ini adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ini akan bermunajat kepada Allah. Jadi di depan kita ini, antara kita dengan Allah, pandanglah di hadapan kita ini, merenungkan bahwasanya di hadapan kita ini berada atau berdiri di hadapan kita ini siapa yang akan kita munajatkan. Kita bermunajat kepada siapa? Kita berdialog intim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita, jangan sampai kosong dari hati itu. Dan dada kita ini penuh kehusuan, kosongkan kita dari bisikan-bisikan dunia yang kotor, yang dipenuhi dengan syahwat. Hilangkan dari dada kita. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha melihat kepada kita. Rahasia yang lebih rahasia lagi Allah tahu. Allah memandang terhadap hati kita. Makanya apapun yang kita selipkan di dalam hati, Allah tahu. Allah memandang. Dan orang itu diterima sholatnya dengan kadar khusyuknya, dengan kadar ketundukan secara fisiknya, dan berdasarkan kerendahan hatinya dan ketundukan kepasrahan kita ketika sholat kepada
sebesar apa khusyuk kita, sebesar apa ketundukan kita, tawadhu'nya kita, sebesar apa kerendahan kita, hati kita ini pasrahnya kepada Allah, sebesar apa itu yang menentukan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beribadah di dalam sholat itu seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak terbayang Allah di hadapan kita, maka yakinilah bahwa Allah yang melihat kita. Kalau kemudian kita sudah berusaha seperti itu, hati kita tidak bisa menghadirkan Allah seakan-akan di depan kita. Kita juga tidak bisa menghadirkan bahwa Allah mengawasi kita. Maka hendaklah kita ini seperti orang yang sedang berada mempraktekkan sholat di kalangan soleh, di keluarga kita atau di lingkungan kita. Biasanya waktu kecil kita ini kalau sama guru disuruh latihan sholat, biasanya kita hanya khusyuk kepada bacaannya. Kenapa? Takut salah. Kalau salah dibencut biasanya sama guru. Pernah di kampung dulu belajar sama gurunya, ayo sholat sama ustadz atau kiainya, ditetenin sama kiainya. Sekarang kiainya beliau, di sekolahnya disuruh belajar sholat. Santri-santrinya apa siswa-siswanya gemeteran sambil baca Allahu Akbar, entah menggunakan kabir atau yang lain. Tidak ada arti tanya, yang jelas surah Al-Fatihahnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan khusyuk. Kenapa? Beliau ada di belakangnya yang siap kasih nilai C, B, C, A. Jadi bayangkan ketika panjenengan tidak bisa menghadirkan Allah, bayangkan seperti apa panjenengan ketika ada orang di situ yang mengawasi panjenengan, terutama ketika ada mertua. Misalnya ketika ada mertua yang biasanya sholatnya cuma 3 detik jadi 10 menit, yang biasanya baca Al-Ikhlas jadi wadduha. Wadduha masih kependekan Al-Ghasiyah. Itu cerita mantu yang belum nikah. Kalau yang sudah sepuh-sepuh sepertinya tetap Al-Ikhlas kalau ada mertua. Kemudian ketika dalam keadaan itu kita kan khusyuk. Setiap bacaan-bacaan itu kita teliti dengan betul, takut kita salah. Dan kita ditegur oleh orang yang soleh, oleh ustaz, oleh guru, oleh kiai, ya kan? Kalau dulu waktu kita belajar, mestinya kita berpikir seperti itu. Kemudian kembalilah kepada diri kita. Wahai diriku yang jelek, apakah engkau tidak malu terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan engkau, membayangkan hamba yang hina daripada hamba-hambamu itu engkau bisa khusyuk. Engkau dilihat oleh mertuamu bisa khusyuk. Engkau dilihat oleh guru dan ustadzmu bisa khusyuk. Ya kan? Khusyuk. Kita kan kalau baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lisan baca itu tapi pikiran kemana-mana. Tapi ketika ada gurunya, takut Pak, tetap yang dilihat inna salati, kira-kira benar apa enggak ya, itu terus yang dilihat. Tapi ketika sholat biasa, enggak ada siapa-siapa, tetap baca inna salati tapi pikirannya kemana-mana. Mikirin dompet saya ditaruh di mana ya, mikirin handphone saya ditaruh di ruang tamu atau lupa di luar tempat sandal enggak ya. Padahal lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakan dalam hatimu, hati kita, apakah kau tidak malu di hadapan mertua, di hadapan guru-guru, padahal mereka ini adalah hamba yang hina, sedangkan engkau dalam hamba yang hina itu yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa memberikan mudarat, engkau bisa khusyuk. Sedangkan engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
bisa akankah Allah itu lebih rendah daripada pencipta dan daripada orang tua? Apakah Allah itu lebih rendah daripada ustaz-ustaz itu? Padahal ketika ada di depan ustaz dan kau mempraktekkan salat dan kau begitu telitinya membaca bacaan satu demi satu, sedangkan di hadapan Allah membaca hanya sekilas membaca tahu-tahu saya tadi membaca Fatihah tidak dengan tangan seperti itu. Artinya karena tidak khusyuk. Apakah lebih hina Allah itu dari orang yang kau takuti, kemudian gara-gara orang itu kita bisa khusyuk? Sedangkan pencipta kita adalah Allah Subhanahu, dan pencipta ustaznya, pencipta gurunya, pencipta mertuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita, mestinya kita lebih khusyuk kalau kita memandang kepada Allah. Kenapa? Sama mertua takut maka lebih takutlah kepada Allah. Sama tetangga takut dan takutlah kepada Allah. Takut dibilang tidak sholat sama tetangga, maka lebih takutlah dibilang tidak sholat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya begitu, Pak. Sehingga mungkin insya Allah kita ini akan muncul kekhusyukan. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, untuk ketika membaca, kalau ingin khusyuk itu betul-betul kita melihat bacaan demi bacaan itu, kemudian kita bayangkan di sebelah kanan ada surga dan di sebelah kiri ada neraka. Terus, faida hadara qalbuka, faida hadara maka jika hadir hatimu, qalbuka hatimu, dalam hatinya sudah hadir, pada tatrukil iqamata maka janganlah engkau tinggalkan iqamah. Ceritanya ini kan mau sholat ya Pak. Ceritanya mau sholat, maka ketika mau sholat panjenengan iqamah. Wa in kunta wahdaka, meskipun panjenengan sendirian. Jadi panjenengan kalau mau sholat di rumah walaupun sendirian tetap usahakan iqamah. Iqamah apa iqamah di bahasa Indonesianya Pak? Qomat Kak, walaupun panjenengan subuh mau sholat sendirian takut tidak kejar kereta, jangan lupa qomat, etikanya. Walaupun sendirian. Wa in tandarta hudura jama'atin, dan jika engkau menunggu hadirnya jamaah, nah, kalau di sini panjenengan ingin sholat berjamaah, fa'atin, maka adalah ya kalau panjenengan ingin sholat berjamaah ternyata ada yang mau ditunggu, ya adzan dulu, jangan langsung iqamah. Kalau mau sholat berjamaah, tapi kalau mau sholat sendiri ya, biasanya kan di masjid-masjid sudah adzan, cukup tidak apa-apa panjenengan iqamah. Tapi kalau mau berjamaah ada yang ditunggu, silahkan adzan. Summa akim, kemudian iqamalah panjenengan. Setelah adzan silahkan iqamah. Terus, baida akamta, jika iqamah engkau fanwi maka berniatlah engkau. Silahkan berniat. Wa qul, dan ucapkanlah fi qalbika, di dalam hatimu, uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, saya menunaikan fardhu zuhur karena Allah Ta'ala. Ini sebelum sholat Pak. Ini ketika kita iqamah, kemudian setelah iqamah kita niat ingin menunaikan sholat fardhu lillahi ta'ala. Waliyakun dalika, waliyakun, dan hendaklah ada engkau, waliyakun, dan hendaklah zalika waliyakun, dan hendaklah ada zalika, apa ma'ani hadal alfaz, makna-makna lafaz yang tadi itu, hadiron, yaitu hadir fi qalbika, di dalam hatimu, inda takbirika, ketika takbiratul ihram. Artinya niat menunaikan sholat zuhur ini ketika kita takbiratul ihram mesti dihadirkan Pak. Makanya kalau di dalam fikih itu ketika sholat fardu setidaknya 3 ini harus hadir di dalam sholat kita. Usolli fardhu dhuhri, usolli harus ada,
Fardhunya harus ada, nama sholatnya harus ada. Kalau salah satu tiga ini tidak ada, tidak sah sholatnya. Kalau sholat sunnah cuma dua, usolli dukhra, umpamanya saya sholat duhur, tidak ada fardhunya, jadi sholat sunnah. Usolli as-subhah, saya sholat subuh, walaupun tidak ada fardhunya tetap sah, tapi menjadi sholat sunnah. Tapi kalau mau sholat fardu harus tiga. Usolli fardu subhi, fardu harus ada. Nih. Adaan, mustaqbilal, nah ini sunnah. Enggak ada mustaqbilal qiblah, ya sunnah. Imaman makmuman kalau mau jadi makmum ya mesti, karena kalau tidak mengucapkan makmum nggak akan bisa mendapatkan fadilah, nggak akan terjadi khutbah, tidak menjadi apa? Berjemaah. Ya kalau cuma imam yang tidak mengucapkan imaman, tapi makmumnya mengucapkan makmuman, tetap dapat fadilah yang bermakmum, tapi imam tidak mendapatkan fadilah berjemaah. Karena posisinya dia tidak berniat menjadi imam, hanya makmumnya saja yang mendapat berjemaah. Kalau makanya harus dihadirkan. Kalau Abu Hanifah, yang penting niat dari pertama sampai takbiratul ihram itu tidak jauh, ini sah. Saya niat sholat duhur, Allahu Akbar, tidak usah mengucapkan dalam takbirnya, sah kalau Abu Hanifah. Tapi kalau Syafi'i, ketika Allah, itu harus dimunculkan dalam hati, saya niat sholat fardhu. Fardhu. Jadi harus tiga. Selain itu sunnah. Enggak ngucapin sah sholatnya. Terus ini harus ketika takbiratul ihram harus diucapkan dalam hati. Ucapan sebelumnya sunnah. Usalli fardhu subhi sembana rak'ataini fardhan lillahi ta'ala fardhan ma'muman lillahi ta'ala. Ini sebelum takbiratul ihram sunnah, tapi tidak masuk kepada as-sah tidaknya di dalam sholat. Ya sholat tetap harus menghadirkan di dalam hati ketika takbiratul ihram itu di dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah yang kita jelaskan tadi, wala taurub, dan jangan lenyap, jangan hilang angkah darimu an-niyatu, apa niat qoblal faraghi minat takbiri, niat sebelum selesai dari takbiratul ihram. Jangan sampai hilang niatnya, Pak. Kalau takbiratul ihramnya belum selesai, jangan sampai hilang. Maksudnya niatnya itu jangan sampai putus sampai selesainya takbiratul ihram. Ya maksudnya jangan sampai hilang itu, tetap adanya untuk melaksanakan sholat fardhu subuh. Nah itu terus berlanjut, jangan sampai dipotong. Apalagi sampai mengucapkan kita, saya semua selesai sholat dah, nah itu selesai. Saya memutus sholat, jadi putus. Jadi niat itu terus bertahan. Setiap pergantian takbir intiqal, bergantian rukun sholat, tetap niatkan dalam hati, berada di dalam sholat itu. Artinya sampai salam selesai tetap kita merasa dalam keadaan sholat. Terus warfa yadaika, warfa, dan angkatlah yadaika pada tanganmu, kedua tanganmu, inda takbir, ketika takbir. Kalau panjenengan mudah mengangkat tangan ketika takbir, angkatlah kedua tangan panjenengan ketika takbir. Ba'da irsalihima, setelah melepas kedua tangannya awalan pertama kali. Jadi ketika melepas pertama kali, ini langsung takbir, Pak. Ketika Allah lepaskan tangan, takbir. Ilahat liman kibaika, sampai kepada melurus apa? Sampai melurusi kedua bahumu. Nah ini yang kemudian berbeda-beda di dalam meluruskan bahu. Ada yang mengatakan begini ya, lurus bahu di sini, Allahu Akbar. Tapi kalau di dalam Syafi'i, lurusnya bahu itu wahuma
Ada dalam sedangkan adapun kedua tangan ini mabsutotani terbentang. Jadi ketika takbir ihram sopannya ini adalah terbentang. Ketika angkat tangan kedua tangannya terbentang. Wa asabi'uhuma dan jari-jarinya ini mansyuratun terbuka. Jadi jangan tertutup. Terbuka. Wala tatakallaf dhammaha dan jangan memaksakan menghimpit jari-jarinya. Wala tafrijuha dan jangan juga merenggangkan engkau kepada jari-jarinya ini bihaitsu tuhadi sekiranya meluruskan biibahamaika ke apa? Meluruskan kedua jempol ini pada ke kuping kedua mata yang tunaikan kepada kedua telinga kita. Jadi jari-jarinya ini kedua ini meluruskan. Jadi jangan sampai terlalu renggang. Kita harus renggang tapi jangan terlalu renggang sampai jempol ini lurus dengan telinga. Wa birusi wasabika ala udunaika dan ujung jari-jari engkau berada di atas telinga. Jadi ada di atas jari-jarinya ini ada di atasnya. Jangan sampai begini. Jadi bukan begini membentang lurus begini. Jadi kedua jari ini lurus dengan telinga. Allah. Jadi begini, bukan begini. Kalau yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Wa bikafaika dan meluruskan juga kedua telapak tangan. Wa bikafaika mangkibaikan dan meluruskan kedua telapak tangan ini pada kedua bahumu. Jadi ini lurus. Kalau begini kan nggak lurus begini. Ini jangan sampai terlalu melebar. Nah, tetap saja, cuma jangan sampai terhimpit. Buka sedikit. Allah. Lurus dengan bahu, tapi juga lurus dengan telinga. Jangan sampai Faidastaqarrata maka jika menetap kedua tangan fi maqarrihima di tempat kedua tangan fakabbir maka bertakbirlah engkau. Setelah bertakbir maksudnya Allahu Akbar itu bertakbir. Ketika sudah berada di sini Allah bertakbir. Setelah masuk ke sini Allah sudah berada di sini Allahu Akbar. Setelah itu summa arsilukuma kemudian melepaskan kedua tangannya birikin dengan lembut. Silahkan setelah Allah lepaskan dengan lembut. Wala tanfa dan janganlah mendorong yadaika kepada kedua tanganmu indar rafi ketika mengangkat wal irsali dan ketika melepas ila qaddamin ke depan dengan dorongan. Wala ila khalfin dan jangan apa? Jangan pula ila khalfin mendorong ke belakang raf'an dengan mengangkat. Wala tanfuduhuma dan jangan mengibaskan yaminan wala shimalan ke kanan dan ke kiri. Nah ini kita dilarang ketika sholat. Ini yang tadi Allah kan situ turunkan dengan Allah. Tidak boleh begini. Tidak boleh keras-keras. Didorong ke belakang atau didorong Allah ke depan. Apalagi Allahu Akbar. Apalagi begini. Wah, di balik tangga itu tadi. Lagi yang tidak di dalam kalau sampai
sampai berhenti dari dua gerakan kesempatan. Allahu Akbar. Biasanya kita yang kadang orang Sami Allahu liman hamidah. Ini kamu pelan-pelan. Jangan, makanya kenapa ada katakan, kenapa harus mendekat? Karena agar tangan ini tidak berjalan, agar tangan ini tidak sibuk dengan yang lain. Makanya kita dipegang. Ya, dan juga jangan kipas-kipaskan kanan kiri. Oh, ada orang sholat iseng. Fa'idha arsaltahuma, dan jika engkau melepas kedua tangan yadai fasta'nib, maka mulailah engkau raf'ahuma, mengangkat kedua tangan tadi ila sodrika, sampai kepada dadamu. Jadi melepaskan, panjenengan mengangkat tadi sampai kepada dan ini yang kemudian dada ini yang berbeda-beda ulama di dalam menafsirkan. Sehingga kalau di dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud dada ini di atas pusar, di atas pusar, di bawah dada. Ini yang kemudian di sini. Tapi kalau orang lain menganggap dadanya di dalam kajian Syafi'i bukan yang begini, ada yang begini yang mengatakan tekstualnya. Tapi kalau dalam Syafi'i bukan, yang dimaksud dada ini karena dada itu di atas pusar. Ini yang kemudian banyak salah paham di dalam mengartikan hadis. Di dalam mazhab Syafi'i, sodrun itu yaitu mengatakan dada karena lebih tinggi dari pusar. Wa akrim, dan hormatilah engkau al-yumna, tangan kanan, biwad'iha, dengan meletakkan tangan kanan, ala yusra, pada tangan kiri. Ini muliakan tangan kanan untuk diletakkan di atas tangan kiri. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa harus tangan kanan Pak Ustaz, bukan tangan kiri? Kata Imam Ghazali, untuk memuliakan tangan kanan. Makanya apa? Di awal-awal itu kita belajar bagaimana cara berwudu. Kan kita dianjurkan untuk jangan sampai mengusap wudu kita. Kenapa? Karena menghilangkan bekas wudu. Selagi air itu masih nempel di muka, masih nempel di tangan, masih ada sinar wudu, bekas-bekas wudunya ada. Dan bukan hanya masalah sucinya, tapi bekas wudunya masih sampai kering sendiri. Ketika kita cepat-cepat menghilangkan, dikibas-kibaskan apa, itu kan cepat hilang. Berarti kita termasuk orang yang tidak suka terhadap kebaikan di dalam wudu. Usahakan jangan, apalagi dielap dengan kain. Kalau memang mau tidak mau, maksudnya mesti harus hilangkan dari sebelah kiri. Jangan langsung di sebelah kanan. Itu tetap lebih mengedepankan sebelah kanan, karena sebelah kanan dianggap ya. Jadi kalau ditanya kenapa ketika sedekap tangan di atas dan tangan kiri di bawah, untuk memuliakan tangan kanan. Wansur, dan bukalah engkau asabi al-yumna, jari-jari kanan. Jadi jari-jari kanannya dibuka. Ala tuli dirahika, atas panjang lenganmu, al-yusra, yang kiri. Sebelah kanannya dibuka jari-jarinya untuk berada di lengan panjang sebelah kiri. Waqfid, dan genggamlah setelah dibuka. Waqfid, genggamkanlah engkau biha, dengan asabil yamna, biha, dengan apa? Jari-jari kanan tadi, ala kuhiha, atas pergelangan tangan kiri. Jadi pegang.
Wa qul dan bacalah engkau, wa qul dan bacalah engkau ba'da takbir, setelah takbir, Allahu Akbar. Nah ini namanya takbiratul takbir itu ada dua dalam sholat. Ada namanya takbiratul ihram yang mengharamkan barang halal. Setelah takbir semua yang halal-halal ini diharamkan ketika dalam keadaan sholat. Makan halal, minum halal, berduaan dengan istri di kamar halal. Tapi ketika takbir masuknya sholat, haram semua. Makannya haram, minumnya haram. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa takbir yang mengharamkan kepada sesuatu yang halal-halal tadi itu? Kalau takbiratul intikal itu artinya mengganti apa? Pindah dari sujud Allahu Akbar ke duduk, di antara duduk, namanya takbiratul intikal. Nah ini takbir perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain. Terus Allahu Akbar, Allahu Adapun Allah Akbar Maha Besar, kabiran dengan apa? Kebesarannya. Ya Allah benar-benar besar dengan keagungannya. Allah Maha Besar dengan kebesarannya Allah. Walhamdulillah segala puji, walhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Kasiran dengan sebanyak-banyaknya pujian. Jadi segala puji milik Allah. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Bukuratan di waktu pagi wa asila dan di waktu sore. Makanya kalau panjenengan baca iftitah, renungkan maknanya ini biar betul-betul kita baca, ikrarkan dengan Allah, betul-betul pahami. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahwasanya Allah ini maha sucinya mulai waktu pagi sampai waktu sore. Kemudian lanjutkan sunnah, kemudian ikrar bacalah kau. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini surah Al-An'am ayat 79. Ini sesungguhnya saya wajahku menghadap saya wajhiyya menghadap wajahku lilladzi pada zat. Ini sesungguhnya saya wajahku menghadapkan saya wajhi pada wajah saya lilladzi pada zat fataras samawati wal arda. Fatara yang menciptakan as-samawati langit-langit wal arda dan bumi. Hanifan dalam keadaan condong pada kebenaran, musliman dalam keadaan pasrah. Jadi kita condong pada kebenaran, lurus maksudnya. Condong ini adalah lurus, pasrah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah dan saya tidak termasuk minal musyrikin dari golongan-golongan orang yang bersekutu, yang menyekutukan Allah. Ini ikrar kita pada ketika sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini kita ikrar kepada Allah bahwa kita hadapkan wajah saya kepada Allah. Bukan sebenarnya yang kita tuju bukan kiblat, batunya Pak, itu hanya simbol. Kita tetap menghadap kepada Allah. Karena memang kita butuh satu titik Pak.
Bukan kepada bendanya kemudian berarti Allah itu Allah di situ. Tidak. Hanya kita memang butuh satu titik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam kita yang dibahas kemarin itu, kalau mazhab Syafi'i di dalam menghadap kiblat betul-betul harus kena kepada kiblatnya, kepada Ka'bahnya. Makanya kalau kita yang lebih longgar adalah Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu Pak, kalau di sini Ka'bah, maka selagi ada segitiga begini, ini kita sholat di sini, maka segitiga begini. Selagi kita berada di dalam segitiga ini, maka semakin jauh, kan segitiganya semakin lebar. Maka selagi kita berada di segitiga ini, nah ini kan saya, otomatis ada Ka'bah kan? Semakin kita ke belakang semakin lebar. Maka selagi kita berada di dalam arah dua ini, di dalam kotak ini, nah ini kan segitiga. Selagi kita berada di pojokan ini, maka kita ini sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, selagi arahnya ke kiblat sah kita. Tapi kalau Imam Syafi'i harus kena pilih. Makanya ada legalitas namanya apa? Kiblat. Legalitas kiblat diukur. Melencengnya berapa? 290 sekian. Ada diukur. Karena kalau menurut Syafi'i, kalau tidak pas, tidak menghadap kepada kiblatnya, Ka'bahnya, maka tidak susah. Makanya kita mengakui Pak Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Tuhan seluruh alam. Hidupnya matinya milik Allah. Apa sakit ya Allah? Dosa apa saya? Engkau berikan ujian yang sangat luar biasa ini. Padahal kita juga kalau kita sholat, hidupku jangankan sakitku, hidupku dan matiku itu milikmu ya Allah. Makanya ketika diuji dengan sakit, alhamdulillah tahu sekarang masih sakit, belum wafat. Artinya masih ada potensi untuk taubat kepada Allah. Masih bisa berwasiat secara langsung kepada anak dan istri. Kalau mungkin. Artinya hidup dan mati sudah kita ikrarkan. Ya kalau lagi diuji dikit-dikit, ya mesti kita tetap ingat kepada Allah. Jangan pernah berburuk prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan apa? Dengan tauhid, salat, ibadah yang kita sebutkan tadi itu, yang telah kita ikrarkan tadi itu, tauhid menyatakan tidak ada sekutu bagi Allah, berarti kan sendirian Allah, salat, ibadah. Umirtu, saya diperintah. Dan dengan perkara-perkara tadi yang kita sebutkan itu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal muslimin, dan adapun saya minal muslimin, termasuk orang-orang yang muslim. Coba sudah selesai kita. Summa kemudian kul, bacalah engkau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan sebelum baca Fatihah baca a'udzubillah. Iftitah itu tidak perlu dibaca kalau kita setelah Allahu Akbar baca a'udzubillah. Di dalam kitab kasih buku saja. Allahu Akbar. Sudah lagi baca iftitah, langsung baca kepada surah Al-Fatihah. Jadi a'udzubillah ini dibaca setelah iftitah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ada sunnah
Jadi sunnah berdiam itu setelah kita wa ana minal muslimin, sunnah diam dulu sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru baca. Jadi disunnahkan a'udzubillah, diam sebentar. Jadi disebut sabta, diam sebentar, kemudian jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, a'udzubillahnya kan pelan, tapi jangan langsung bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sebentar, langsung bismillahirrahmanirrahim. Terus summa kemudian iqra, bacalah engkau Al-Fatihah pada surah Al-Fatihah bitasdidatiha, dengan tasdid-tasdidnya Fatihah, lengkap dengan tasdidnya, jangan sampai dikurangi. Iyaka jangan sampai iyaka, karena maknanya beda, matahari yang sebaran di malam. Wajitahid, dan berusaha engkau fil farqi baina dhahi wa dhahi, jadi harus bisa membedakan dhah dan dha. Fikiraatika, di dalam bacaanmu, fisolati, di dalam sholat. Silakan bedakan antara dha dan dha. Wa qul, bacalah engkau amin, amin. Ya, setelah Fatihah baca dengan baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua amin, karena katanya wala tasilhu, dan janganlah engkau menyambung biqaulika dengan perkataanmu waladdallin, dengan lafaz waladdallin. Jadi waladdallin jangan sambung dengan waladdallin. Amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu. Diam dulu, jangan langsung amin. Diam dulu sunnah. Kemudian amin. Cuma di Indonesia biasa Pak, belum waladdallin amin, makmumnya di belakang. Lagi mau kemana? Imamnya kalau belum salam nggak bisa selesai, nggak usah buru-buru. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau di Malaysia itu Pak, amin itu berbarengan dengan imam. Jadi kalau imamnya belum amin, makmumnya diam. Pernah pertama kali saya imamin di situ. Ya di sini biasanya kan saya nggak baca amin, di belakang sudah baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada amin. Saya ingat amin, langsung amin. Pengalaman kedua, pengalaman. Jadi saya pernah ngomong ke amin, nunggu, kok nggak ada amin. Nah, saya bilang terus waslan dengan manusia. Jadi panjenengan ini bisa antara waladdallin dengan wajah, dan menyaringkanlah engkau bil qiraati fi subhi, dengan baca Fatihah fi subhi dalam salat subuh, wal maghrib dan salat maghrib, wal isya dan salat isya. Nyaringkan subuhnya, nyaring maghribnya, nyaring sunnah. Ya walaupun dengan sendirian tetap nyaringkan, tak walaupun sendirian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subuh salat sendirian, ternyata ada nyawa di belakang. Amin. Malaikat Pak, malaikat. Serta tak berani mengamin. Terus, karena memang ketika salat sendirian niat imam, malaikat makmum. Ini bermaksud saya bi raka'ataini, di dalam 2 rakaat fil awwalin, raka'ataini awal rakaat.
Firqah ini di dalam 2 rakaat al-ulai ini yang pertama, yang 2 pertama. Jadi 2 rakaat pertama. Jadi 2 rakaat pertama dinyaringkan. Kalau 3 rakaat dari depannya enggak usah dinyaringkan. Ya, ini sudah paham dulu. Illa kecuali antakuna engkau ada makmuman yang sebagai makmum. Ya kalau dengan sebagai makmum ya enggak perlu. Kasihan imamnya. Imamnya sudah baca yang keras-keras ikut baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup didengar oleh panjenengan sendiri, tidak perlu didengar orang lain. Karena memang bacaan qauli, rukun qauli itu mesti diperdengarkan ke telinga Bapak. Baca bukan hanya nggak bisa, nggak sah. Harus alhamdulillah. Jadi telinga kita dengar, bukan orang lain, bukan telinga orang lain yang dengar. Telinga kita yang dengar. Ada surat alhamdulillah rabbil alamin ada. Enggak usah begitu, Pak. Syarat hanyalah ketika baca yang perlu diperdengarkan adalah telinganya sendiri. Jadi malah mengganggu telinganya orang lain, terganggu. Baca Fatihah sampai enggak khusyuk, di pinggirnya. Di sini sudah nyampe iya karena bodoh iya di sini. Alhamdulillah. Akhirnya enggak nyambung yang di sini. Iya ka alhamdulillah juga akhirnya. Ya terus. Wajar dan nyarikanlah engkau bertakmini dengan amin. Jadi kalau sudah wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan biasakan kalau di sini imamnya jadi amin juga. Biar kalau besok-besok ada anak-anak bilang amin sebelum waladdallin, enggak boleh ya nak. Besok sholatnya aminnya bareng dengan imam. Ya, cukup sekian. Semoga berkah. Nah, insyaallah. Jadi kita belajar ini Pak, bukan hanya sekedar kita ini sah atau tidak sholatnya, tapi sopan tidaknya di dalam melaksanakan sholat. Semoga berkah. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.